Di tengah pandemi virus corona, bukannya berada di rumah, sejumlah remaja malah terlibat tawuran. Polisi membubarkan tawuran dan mengejar pelakunya yang melarikan diri melihat kedatangan polisi. Aksi tawuran dua kelompok warga di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi pada dini hari. Petugas yang sedang berpatroli langsung membubarkan dan mengejar beberapa orang pelaku yang melarikan diri melihat kedatangan anggota di lokasi. 3 orang remaja pelaku tawuran diringkus aparat di sekitar TKP. Dalam penyisiran, petugas menemukan beberapa barang bukti berupa senjata tajam seperti anak panah dan tombak yang digunakan para pelaku. Aksi tawuran ini diketahui telah 3 hari berturut-turut terjadi di lokasi. Warga menyebut tawuran ini terjadi karena dendam lama yang tak terselesaikan. Yang sempat diamankan ada 3 tersangka bersama dengan barang bukti berupa 1 tombak, kemudian anak panah, serta batu dan botol yang dipergunakan untuk perang kelompok. Untuk proses hukum lebih lanjut, ketiga remaja diserahkan ke Polsek Bontoala, Makassar. Warga pun diimbau untuk selalu menjaga ketertiban dengan tetap berada di rumah mencegah penyebaran virus corona yang kini tengah marak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Cegah penyebaran corona, sejumlah remaja yang tengah berkumpul di pinggir jalan dibubarkan oleh polisi. Namun, sebagian remaja menolak dibubarkan dan nekat melawan petugas. Agar tak berbuat onar, polisi mengejar para remaja hingga ke dalam gang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan sejumlah remaja yang tengah berkumpul di pinggir jalan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pembubaran terpaksa dilakukan lantaran para remaja ini menolak himbauan petugas. Bahkan sebagian pelaku nekat melawan dengan mengejek petugas dengan kata kasar. Agar tak membuat onar di tengah mewabahnya virus corona, petugas pun terpaksa bertindak tegas dengan mengejar para remaja hingga ke dalam gang sempit. Tak hanya itu, sejumlah anggota geng motor yang tengah berkumpul dan diduga akan melakukan aksi balap liar juga diperiksa. Pelaku yang menolak digeledah terpaksa diamankan bersama motor yang digunakan. Himbauan dari pihak kepolisian bagi adik-adik atau yang sering balapan itu, mungkin dia sudah sadar sendiri atau ketakutankah dari corona itu. Hingga kini aparat kepolisian terus melakukan imbauan hingga melakukan tindakan tegas yang terukur bagi warga yang masih berkumpul dan menolak dibubarkan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Cegah penyebaran virus corona, polisi membubarkan kerumunan warga di kafe dan pedagang kaki lima. Sejumlah pengemudi ojek online yang sedang menunggu orderan juga dibubarkan petugas. Tetap selesai apabila ada pengunjung pembeli silakan. Polisi membubarkan warga yang masih nekat nongkrong di kafe maupun di pedagang kaki lima kawasan wisata kuliner di Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Polisi memaksa warga yang berkumpul untuk segera pulang ke rumah. Buat kita nggak mendukung, kita apa kerjanya? Karena kita udah berupaya semua. Sejumlah pengemudi ojek online yang berada di warung kopi sambil menunggu orderan juga ikut dibubarkan petugas. Bukan hanya dari pemerintah, tapi dari pihak aplikasi juga sudah mengajari kami untuk melakukan itu. Jadi cara kami mengambil orderan tidak boleh berdekatan, walaupun itu adalah sahabat teman kami sendiri. Satu, kita laksanakan harus secara kontinu dan konsisten supaya bisa memutus penularan COVID-19. Karena memang salah satu yang paling rentan untuk ditulari oleh COVID-19 ini itu ya kumpulan-kumpulan masyarakat. Razia pelindungan warga ini akan terus dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas dalam kebakaran rumah di Jelambar, Jakarta Barat. Korban tak bisa menyelamatkan diri karena sedang tertidur pulas saat terjadi kebakaran. Wanita ini histeris mengetahui seorang anggota keluarganya terjebak kobaran api yang membakar sebuah rumah di Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Jakarta Barat.
Saat api dipadamkan, petugas mendapati korban Iwan telah tewas di dalam kamarnya di lantai 2 rumah. Korban tak bisa menyelamatkan diri karena sedang tidur saat terjadi kebakaran. Diduga penyebab kebakaran ini akibat korsleting listrik. Diduga tuh dari kamar lantai 2 itu kemungkinan diduga dari arus listrik. Arus listrik. Ada korban jiwa kah? Ternyata begitu api mulai reda, anggota kami naik ke atas, ternyata ada korban di lantai 2. Jenazah korban dibawa ke RSCM Jakarta. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki aparat Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan setelah sempat mengalami kejang. Warga tak berani mendekat dan menolong korban. Evakuasi korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol pasien corona. Warga gempar dengan tewasnya seorang pria tergeletak di pinggir jalan raya Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Saksi melihat korban mengalami kejang-kejang namun tak berani menolong. Jasad pria parubaya ini kemudian dievakuasi oleh petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai penanganan untuk pasien corona. Petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar lokasi tewasnya korban. Orang itu sudah tergeletak di sana dan kemudian diperhatikan dari atas rumahnya untuk orang yang meninggal ini dalam keadaan kejang-kejang. Jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Polisi masih menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang nasabah tewas mendadak saat sedang antri di bank. Korban sempat mengalami kejang. Khawatir terinfeksi virus corona, korban dievakuasi tim medis yang menggunakan alat pelindung diri. Seorang pria lanjut usia ditemukan warga tewas tergeletak di depan sebuah bank di Jalan Syekh Aji, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban diketahui atas nama Abdul Mataha, 62 tahun. Saksi mata menyebut sebelum korban tewas, korban terlihat ikut dalam antrian panjang di pintu masuk bank. Polisi yang berada di lokasi langsung meminta warga untuk tak mendekati korban karena dapat menimbulkan kerumunan saat pandemi corona sambil menunggu tim medis tiba di lokasi. Petugas medis dari RSUD Doris Silvanus Palangkaraya mengevakuasi korban menggunakan alat pelindung diri lengkap sesuai protokol penanganan jenazah saat pandemi corona. Keluarga memastikan korban memiliki riwayat penyakit stroke yang awalnya terlihat dalam keadaan sehat. Diduga penyakit stroke-nya kambuh saat mengantri untuk memperpanjang kartu ATM. Stroke, orangnya sehat aja, Bu. Stroke. Iya, makan gancang. Malam tadi aku heran, tidak bisa guring. Ada gejala demam atau? Nggak ada, sehat aja. Ini tahu aja ading tuh, Mas. Guna memastikan penyebab kematiannya, petugas bersama tim medis membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya untuk divisum dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang selama 4 hari, seorang siswa SMP ditemukan tewas terkubur di perkebunan karet di Simalungun, Sumatera Utara. Didapati ada luka bekas cekikan di leher korban. Pelaku pembunuhan diduga 2 remaja teman korban karena hendak menguasai sepeda motor dan handphone korban. Jasad Chandra Prayoga ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Jasad korban ditemukan dengan sebagian tubuh terkubur di perkebunan karet Desa Bangun, Simalungun, Sumatera Utara. Seorang pengembala sapi mencium bau busuk di sekitar lokasi dan langsung melapor pada petugas kepolisian terdekat. Dari identifikasi, diyakini jasad tersebut adalah Chandra Prayoga, pelajar kelas 2 SMP yang hilang sejak hari Sabtu. Korban separuh badannya ditanam. Ya, jadi yang nampak mulai dari dada bagian atas, sementara dada bagian bawah tertanam dan ditutupi dengan daun-daunan, yaitu ada tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Jadi pada hari Senin
datang keluarga menyampaikan ke polsek kita, Polsek Bangun, untuk mengabarkan bahwasannya anaknya mulai hari Sabtu tidak pulang-pulang ke rumah. Jadi hari Senin sudah kita terima informasi ini, tetapi masih informasi anak hilang. 2 pemuda diduga pelaku pembunuhan telah diamankan. Keduanya dibawa ke lokasi penemuan mayat untuk kepentingan penyelidikan mencari barang bukti tambahan. Namun kedua terduga pelaku, RBP dan MA, justru nyaris menjadi bulan-bulanan warga dan keluarga korban yang emosi. Kecurigaan pada kedua terduga pelaku bermula dari penelusuran keluarga korban. Korban pamit pergi pada Minggu malam bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor matic yang baru saja dibelikan orang tuanya. Namun hingga Minggu dini hari, korban tidak pulang ke rumah. Berdasarkan pengakuan teman sepermainan korban, 2 temannya RBP dan MA terakhir kali bersama korban sebelum dinyatakan hilang. Ya kita bertanya, udah di mana kok nggak pulang? Nah, itu kan udah kecarian. Nah setelah itu kita lihat terus nggak pernah aktif. Kita coba untuk hubungi terus dan yang lain juga pihak keluarga lain mencari kemana tempat dia bermain. Nah setelah tidak ada titik terang, hari Senin kita menciduk tersangka ini yang masih diduga kemarin pada saat itu masih diduga ya orang terakhir yang bersama korban. Keluarga ya kita terima dengan kenyataan aja ya, anak kita yang memang udah seperti ini ya kita ikhlas kan gitu. Ya untuk khususnya pelaku yang diduga ini lebih dari 2 orang. Ya kita kalau bisa yang sisanya ini cepat diproses dan ditangkap dan dihukum seberat-beratnya lah. Jasad korban Chandra Prayoga 17 tahun telah diotopsi. Dokter forensik memperkirakan korban tewas lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Diduga korban dianiaya dan ditemukan tanda bekas cekikan di leher korban. Kepolisian Resor Simalungun masih melakukan pendalaman motif pelaku membunuh korban. Polisi juga masih mencari sepeda motor dan handphone korban. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 unit Pertamini dan sebuah kios ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik Pertamini sedang mengisi bensin menggunakan mesin dinamo. Kebakaran ini terjadi di wilayah Pamanjengan, Kecamatan Tamalantea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kebakaran menghanguskan 1 kios dan 3 unit Pertamini milik Firman Daeng Tangga. Diduga penyebab kebakaran terjadi karena korsleting aliran listrik di bagian dinamo. Kebakaran terjadi saat pemilik Pertamini sedang mengisi bensin menggunakan mesin dinamo. Saat pengisian tiba-tiba muncul percikan api dari dinamo dan mengakibatkan kebakaran. Kronologisnya itu bahwa sang pemiliknya ini melakukan pengisian terhadap pompa di situ Pertamini. Kemudian pada saat pengisian kemudian tiba-tiba ada percikan api yang keluar dari diduga dari dinamonya Pertamini. Agar tak merebet ke bangunan lain, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Suleman Nai, iNews melaporkan.